Dan saudara, selain kasus penyebaran virus corona, beberapa daerah di tanah air juga dihadapkan dengan meningkatnya wabah DBD. Saudara, hingga 11 Maret 2020 jumlah kasus demam berdarah dengue mencapai 17.820 kasus dengan jumlah kematian 104 jiwa. Ada 10 provinsi dengan kasus DBD paling tinggi. Kita lihat saudara, data yang ditampilkan terkait dengan kasus DBD tertinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan lihat saudara, yang pertama ini ada Provinsi Lampung dengan kasus 3.423 kasus dengan 11 kematian. NTT ada di posisi kedua 2.711 dengan 32 orang meninggal dunia. Jawa Timur di 1.761 kasus dengan 13 orang meninggal dunia. Ada Jawa Barat dengan 1.420 kasus dengan 25 orang meninggal dunia. Dan kemudian ada Jambi di 703 kasus dengan 1 orang meninggal dunia. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan KLB DBD ini. Jadi selain corona ada kasus yang juga mestinya bisa menarik perhatian, yaitu kasus demam berdarah dengue yang merebak di Indonesia. Dan saudara, kalau kita lihat daerah lainnya, kita lihat ke Jawa Tengah saudara, ada 648 kasus dengan 4 orang meninggal dunia. Ada Riau 648 orang sama, Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan NTB 558 orang kasus DBD dengan 1 orang meninggal dunia. Itu dia saudara terkait dengan hal ini. Kemudian saudara, di Lampung selama 2 bulan terakhir ini tercatat ada 402 orang yang terjangkit demam berdarah dengue. 5 orang diantaranya meninggal dunia. Dengan meningkatnya jumlah pasien rawat dan juga meninggal dunia akibat DBD, pemerintah setempat memberlakukan status kejadian luar biasa atau KLB. Jika dibanding tahun lalu, jumlah pasien meninggal dunia akibat DBD ini mengalami kenaikan. Saat ini, Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan jumlah pasien DBD terbanyak di Indonesia. Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan serta menerapkan 3M+ agar terhindar dari wabah DBD. Memang ini sudah menjadi perhatian kami dari Dinas Kesehatan, tentunya pemerintah, dan ini sudah kami laporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Bupati, dan nanti akan segera ditentukan statusnya menjadi status KLB ya, statusnya KLB karena sudah. Sebanyak 1.080 kasus demam berdarah terjadi di Provinsi Riau sejak bulan Januari 2020 hingga hari ini. Dari jumlah tersebut, 5 pasien diantaranya meninggal dunia. Kota Pekanbaru menjadi kota dengan peringkat pertama jumlah penderita demam berdarah yang mencapai 214 kasus. Sementara yang terendah terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir yang hanya 20 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada 12 kabupaten dan kota yang terdampak demam berdarah. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 5 pasien demam berdarah di 4 kabupaten dan kota meninggal dunia. Pemerintah daerah Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi budaya hidup sehat kepada masyarakat untuk mencegah DBD semakin meluas. Kabupaten Sika menjadi daerah tertinggi wabah demam berdarah yang melanda beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sejak Januari hingga hari ini, saudara, tercatat sebanyak 1.312 kasus demam berdarah yang terjadi di Sika. Dari jumlah ini, sebanyak 14 penderita meninggal dunia. Dan saat ini puluhan pasien penderita demam berdarah masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit, diantaranya di RSUD TC Hillers Maumere, Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela, dan Rumah Sakit Santo Gabriel Maumere. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kasus demam berdarah yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Citos Natun yang akan melaporkan langsung. Selamat pagi Citos, bicara soal kasus demam berdarah yang terjadi di Sika, statusnya hari ini seperti apa, kondisi pasiennya juga seperti apa saat ini? Baik Nilu dan saudara, hingga pagi ini memang masih ada pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan per hari kemarin,
jumlah kasus yang ada di Kabupaten Sika mencapai 1.312, diantaranya 14 orang sudah meninggal dunia. Sementara masih ada 94 orang yang dirawat di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sika, yakni 68 orang di Rumah Sakit PC Hilir, 22 orang di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante, dan 4 orang di Santa Elizabeth Lela. Memang sejak Januari sampai bulan ini pemerintah Kabupaten Sika sudah 4 kali memperpanjang status KLB karena jumlah pasien yang sangat melonjak sejak bulan Januari dan Februari. Namun di bulan Maret ini, memasuki pertengahan Maret, jumlah pasien demam berdarah mulai perlahan menurun. Karena itu pemerintah tetap melakukan upaya penanganan yang bisa menurunkan pasien demam berdarah. Nilu. Citos, bagaimana dengan upaya pemerintah untuk menekan meningkatnya jumlah pasien atau penderita demam berdarah di sana? Apa yang sudah dilakukan? Langkah-langkah tepat apa? Langkah pemerintah yang sudah diambil, Nilu, ada beberapa langkah yang diambil, mulai dari intervensi anggaran, dari penanganan medis. Kami mencatat ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah, yakni menganggarkan sejumlah dana sejumlah 3,7 miliar untuk menangani pasien-pasien yang terkena demam berdarah. Jadi setiap masyarakat yang datang akan digratiskan biaya pengobatannya. Kemudian pemerintah juga sudah membuka laboratorium yang juga gratis untuk masyarakat yang akan memeriksakan darah guna antisipasi dini penyakit demam berdarah. Yang ketiga, pemerintah juga menambah petugas medis di rumah sakit dan juga di puskesmas, sehingga lonjakan pasien yang terjadi di rumah sakit maupun puskesmas dapat diatasi dengan baik. Kemudian pemerintah juga melakukan fogging dan pembersihan massal di lingkungan masyarakat sehingga sarang-sarang nyamuk bisa teratasi dan tidak menimbulkan gejala-gejala demam berdarah. Pemerintah juga melakukan langkah promotif. Di samping itu hingga saat ini ada 18 tenaga kesehatan dari kementerian yang sudah menyebar di semua kabupaten. Citos Natun melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan penanggulangan agar tidak ada lebih banyak lagi orang yang terkena demam berdarah. Terima kasih Citos Natun.